Dalam siniar bersama Akmal Marhali, pemain PSBS Biak Muhammad Tahir mengkritik keberadaan pemain naturalisasi. Ia bilang pemain lokal 11-12 dengan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia saat ini. Pernyataannya itu dihujani kritik. Tidak, lebih tepatnya cibiran. Bagaimana mungkin pemain yang ditempa di kompetisi yang sehat disamakan dengan pemain lokal? Bisa-bisanya pemain yang dilatih di tempat yang federasi sepak bolanya serius membangun sepak bola, bukan hanya timnasnya, bisa disamakan dengan pemain di Liga Indonesia. Namun kalau direnungkan lagi, perkataan Tahir ada benarnya. Memang pemain lokal kualitasnya 11-12 sama naturalisasi, tapi tidak semua. Salah satu pemain lokal yang ranum di Liga Indonesia dan kualitasnya 11-12 dengan naturalisasi adalah Marcelino Ferdinand. Mengapa demikian? Mari kita membahasnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Story. Terlepas dari ia kini berseragam tim Belgia, KMSK Deinz, Marcelino adalah salah satu pemain yang berkembang di Liga Indonesia yang sampai hari ini hampir selalu memperkuat timnas Indonesia. Tidak hanya di level senior, di beberapa level kelompok umur Marcelino juga dipanggil. Misalnya di timnas U23, tidak hanya oleh Sinteyong, Marcel juga dipercaya oleh Indra Syafri di ajang SEA Games lalu. Pemain yang akrab disapa Marceng itu pun menjadi bagian dari timnas Indonesia yang menyabet emas SEA Games. Posisinya di skuad Sinteyong sulit tergantikan. Badai pemain naturalisasi tak kuasa menggeser posisinya. Bahkan jika tidak ada aral melintang atau cedera, STY selalu memakai Marceng dari menit awal. Di Piala Asia kemarin saja, Marceng adalah salah satu pemain yang tak tergantikan. Indonesia beruntung sekali punya pemain bagus yang bukan blasteran luar negeri seperti Marceng. Ia adalah Indonesia Tulen. Marcelino Ferdinand lahir di Jakarta 9 September 2004. Meski lahir di Jakarta, tidak ada darah Jakarta dalam dirinya. Ayah Marceng, Filipus Wio Rojalodo, adalah penduduk asli Desa Ube Dolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara sang ibu Sudarwiani asli Surabaya, Jawa Timur. Kedua orang tua Marceng bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Sang ayah kesehariannya bekerja di divisi umum, sedangkan ibunya seorang pramugari kereta api. Namun setelah Marcelino lahir, kedua orang tuanya berhenti bekerja di PT KAI Jakarta dan pindah ke Surabaya. Di kota pahlawan inilah Marceng memulai karirnya sebagai pesepak bola. Ia mewarisi bakat sepak bola dari sang ayah. Sejak kecil Marceng sudah tekun belajar dan berlatih. Kedisiplinan ayahnya diserap dengan baik oleh Marcelino. Marceng awalnya berkembang di Liga Persebaya. Ia menjadi salah satu contoh program grassroots yang baik dan akademi yang juga dikelola dengan serius. Setelah menunjukkan perkembangan di Liga Persebaya, Marcelino masuk ke tim junior Persebaya. Ia menjadi bagian dari tim Persebaya yang melakoni ajang Elite Pro Academy Liga 1 tahun 2019. Saat itu, EPA baru saja dibentuk oleh PT Liga Indonesia Baru sebagai kompetisi kelompok umur. Hanya sebentar ia berlaga di EPA, Marceng sudah memikat pelatih tim nasional. Tahun 2019, Timnas Indonesia U16 akan bertolak ke Thailand untuk mengikuti kompetisi Piala AFF U16. Bima Sakti, pelatih Timnas U16 kala itu tertarik untuk membawa Marcelino yang dinilai bagus di Persebaya Junior. Bagi mantan pemain mitra kukar itu, Marcelino bisa jadi bagian penting di Timnas asuhannya. Sayang, Timnas Indonesia U16 gagal membawa pulang trofi. Waktu itu Indonesia dikalahkan Thailand di semifinal. Meski tidak berhasil menyabet gelar, tapi Marcelino menjadi salah satu pemain yang cukup menonjol. Di turnamen itu ia bahkan menjadi top skor Timnas U16 dengan 5 gol. Kembali dari Thailand, Marcelino langsung dipromosikan ke tim senior Persebaya. Aji Santoso, pelatih Persebaya kala itu, tidak lagi membiarkan Marcelino hanya bermain di level EPA. Ia pun memperkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 musim 2021-2022.
Kesempatan bermain di tim utama Persebaya tidak disia-siakan olehnya. Marceng membayar kepercayaan Aji Santoso dengan penampilan impresif. Di tim utama Persebaya, Marceng sama sekali tak kehilangan kepercayaan dirinya, meskipun bermain dengan pemain yang usianya berada di atasnya. Marcelino terbiasa bermain dengan pemain yang usianya berada di atasnya. Bahkan sejak bergabung ke SSB Indonesia Muda, di SSB internal Persebaya itu, Marceng awalnya diikutkan untuk latihan bersama pemain yang usianya lebih tua darinya. Mulai saat itu ia justru ketagihan bermain bareng pemain yang lebih tua. Ketika bergabung ke tim senior Persebaya, usia Marceng baru sekitar 17 tahun. Namun di usia awal KTP itu, Marceng justru menjadi pion penting bajul ijo. Aji menempatkannya di posisi gelandang serang. Marceng mengemban peran itu dan membuat semua orang terpikat. Selama bermain di Liga 1, Marceng sudah diturunkan dalam 23 laga. Dari sana ia menciptakan 7 assist dan 4 gol. Marceng memang hanya bermain di Liga Indonesia, liga yang lebih sering diurus dengan cara sembrono dan minim perhatian. Namun seorang pemain berbakat bisa tercium sekalipun hanya bermain di level tarkam. Penampilan apik Marceng di Persebaya musim itu terlacak sampai ke Inggris. Surat kabar yang berbasis di Inggris, The Guardian, menempatkan Marcelino sebagai salah satu dari 60 talenta muda terbaik di dunia tahun 2021. Ia bersanding dengan nama-nama beken seperti Romeo Lavia, Youssoufa Moukoko, Julio Enciso, hingga Pablo Gavira. Walhasil, peluang dilirik tim dari seluruh dunia termasuk Eropa terbuka adalah KMSK Dens, klub kasta kedua Liga Belgia yang pada saatnya tertarik untuk memboyong Marcelino. Tahun 2023, pemain Persebaya itu akhirnya berseragam KMSK Dens. Klub Belgia mendatangkannya dengan status bebas transfer. KMSK Dens menganggap Marcelino adalah pemain muda terbaik di Indonesia. Selain itu, The Guardian yang memasukkan nama Marcelino juga menjadi bahan pertimbangan Dens untuk merekrut pemain kelahiran Jakarta itu. Marcelino yang pernah berlatih di SSB Real Madrid Foundation di Sidoarjo juga jadi alasan mengapa Dens mau membawa Marcelino. Ada sentuhan Eropa yang melekat di kaki Marcelino Ferdinand. Malangnya, menit bermain Marceng di KMSK Dens masih sedikit, ditambah ia juga sering bolak-balik Belgia Indonesia karena mesti memperkuat timnas Indonesia. Marcelino bermain di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala AFF 2023 hingga SEA Games 2023. Cedera pun tak bisa dihindari. Akhir September 2023, Marcelino alami cedera hamstring. Cedera itu memaksanya absen cukup lama demi pemulihan. Namun cedera tak membuatnya kehilangan harapan. Ia fokus pada pemulihannya karena ia tahu timnas Indonesia membutuhkannya di Piala Asia 2023. Puji Tuhan, sebelum Piala Asia bergulir, cederanya sudah pulih. Marcelino pun bisa memperkuat timnas Indonesia. Di Piala Asia 2023, Indonesia sudah diperkuat para diaspora seperti Jordi Amat, Rafael Struijk, Justin Hubner, Sandy Walsh hingga Ivar Jenner. Ada Elkan Bagot juga di sana. Namun STY tetap menaruh Marcelino di 11 pertama. Ia yang versatile memudahkan Theo. Marceng bisa ditaruh di posisi sayap maupun gelandang serang. Ia fasih melakukan penetrasi. Kemampuannya dalam dribble dan melewati lawan di atas rata-rata pemain lokal. Marceng juga aktif mengancam pertahanan lawan. Hal itu dimanfaatkan betul oleh Taeyong. Sebagai gelandang, Marceng juga bagus dalam bertahan. Seluruh kemampuannya itu pada akhirnya ia keluarkan di Piala Asia. Dua di antara aksinya yang bikin mata dunia mendelik adalah ketika mencetak gol ke gawang Irak dan melakukan akselerasi ala Gareth Bale saat menghadapi Vietnam. Marcelino akhirnya masuk 10 nominasi bintang muda masa depan atau Future Star Piala Asia 2023. Namanya bersanding dengan nama bintang seperti Lee Kang-in dan Takefusa Kubo. Akhirul kalam, Marcelino Ferdinand adalah aset masa depan timnas Indonesia. Ia bukti pemain lokal bisa bersaing dengan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Kemampuannya harus dijaga dan dipelihara dengan baik.
Caranya dengan tidak membiarkannya bermain di liga yang lumrah. Plus, tidak mengganggu perkembangan Marcelino di Belgia hanya demi kompetisi yang tidak masuk agenda FIFA. Begitu kan cara berpikirnya PSSI?